Aparat Polres Jakarta Utara resmi menahan tersangka penganiayaan terhadap seorang mahasiswa sekolah ilmu tinggi pelayaran Jakarta. Kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogansi senioritas hingga menyebabkan kematian ini menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kejadian berawal saat korban dan 4 rekannya sesama taruna tingkat 1 masuk kelas menggunakan pakaian olahraga. Oleh tersangka, tindakan tersebut dianggap sebagai kesalahan hingga korban dihukum dan dianiaya di kamar mandi kampus. Meski sempat dilarikan ke klinik, naas, nyawa Putu Satria Ananta Rustika, taruna junior asal Bali tak tertolong. Tersangka adalah orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap satu korban atas nama Putu tadi. Dalam pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Selamat malam pemirsa, kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogansi senioritas hingga menyebabkan kematian di Sekolah Tinggi Pelayaran Jakarta atau dikenal dengan STIP menjadi sorotan publik di masyarakat. Kekerasan yang terus terjadi dan menimbulkan korban jiwa tidak hanya terjadi kali ini saja. Tercatat di tahun 2008, 2014, 2017 STIP juga sempat tersandung di kasus serupa. Sudah berkali-kali arogansi senioritas di STIP memakan korban jiwa. Kenapa hal ini terus berulang? Dan apakah STIP perlu untuk dibubarkan? Selengkapnya akan kita bahas di episode One on One malam ini bersama saya David Silahoy. Ya, dan pemirsa, malam ini kita akan membahas lebih dalam penyebab dan dampaknya dengan harapan ada solusinya. Sudah bersama saya pemerhati pendidikan Indra Karismiaji. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Mas David, apa kabar? Baik, luar biasa, sehat Pak Indra. Terima kasih sudah hadir ini lagi di tengah liburan. Pak Indra, kalau kita lihat kasus STIP ini ya, ini sudah berkali-kali terjadi. Ya. Nah, apa tanggapan Anda mengenai peristiwa yang baru saja terjadi beberapa waktu kemarin ini, khususnya di sekolah kedinasan seperti STIP ini? Ya, di saat ini kan bulan Mei ya, kita baru saja merayakan Hari Pendidikan Nasional. Ternyata nasib anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita ini tidak semujur apa yang kita bayangkan. Karena kita udah lihat kuliah di PTN, semua UKT naik, mahal-mahal semua. Sekarang kuliah di sekolah kedinasan, nyawa hilang. Ini sebetulnya kita mau dibawa kemana anak-anak kita, generasi muda kita ini ya. Karena juga terus terang 10 tahun terakhir nih Mas David, saya udah ketiga kalinya diundang TV untuk membahas kasus yang sama di institusi yang sama. 2014 saya juga diundang membahas kasus ada yang meninggal di sana, 2017 juga demikian, 2024 kembali lagi hal yang sama. Hal yang sama lagi. Padahal kalau kata orang bule, keledai itu nggak akan mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali kan gitu. Itu dia. Tapi kita sudah berkali-kali, bahkan kalau nggak salah catatannya sudah ada sejak tahun 2008 kejadian di STIP ini, belum kita bicara sekolah kedinasan yang lain ya. Mungkin ini saatnya, saya nggak bicara dari sisi kriminalitasnya ya, karena bukan bidang saya, tapi dari sisi tata kelola pendidikan kita. Mungkin memang ada yang keliru dalam kita mengelola pendidikan Indonesia ini, karena kalau kita mengatakan pendidikan kita itu berlandaskan Pancasila, Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang terjadi di sini jauh dari yang namanya perikemanusiaan, jauh dari yang namanya keadaban. Ini justru sangat biadab. Jadi kan bertolak belakang dengan dasar negara kita sendiri. Mungkin saatnya kita menghentikan dulu semua ini, kita duduk bersama, kita evaluasi apa yang sebetulnya telah terjadi. Apakah memang ada hal-hal secara mendasar yang keliru
Kenapa kita bisa menghasilkan anak-anak Indonesia yang harusnya menjadi pemimpin masa depan yang tadi punya perikemanusiaan, ya kan, punya adab yang tinggi, ya kan, tapi justru malah menjadi manusia yang biadab hanya dengan masalah yang sepele. Tadi kalau kita baca kan merasa tidak dihormati oleh adik kelasnya. Pemuda-pemudi di negara lain, anak-anak di negara lain sudah memikirkan bagaimana tinggal di planet lain nih, tinggal di Mars, tinggal di... Ini kita malah masih mikirin bagaimana dihormatin adik kelas, kalau nggak dihormatin adiknya digebukin sampai nyawanya hilang. Kan berarti menghargai nyawa manusia itu tidak ada dalam alam pikiran anak-anak kita. Nah, ini menjadi satu hal yang nggak bisa disepelekan karena kembali ya berulang kali terjadi. Nah, itu hal-hal yang harusnya menjadi concern kita bersama, kekhawatiran kita bersama, Mas. Baik, kita akan bahas nih satu-satu yang disampaikan tadi, baik itu sistem pendidikannya, lalu kemudian juga budaya seperti itu. Tapi ini kepala sekolahnya bilang bahwa itu lebih kepada personal. Perkelahian seperti itu. Apakah Anda melihat ini ada hubungannya dengan kenakalan biasa saja atau hubungannya lebih kepada sistem tadi? Kalau personal berarti hanya terjadi pada satu individu, nggak akan pernah terjadi lagi. Kalau ini kan berulang kembali terjadi di institusi yang sama. Berarti kan ada satu hal di sana yang nggak pas. Seperti sebuah pride, kebanggaan bahwa dihormati begitu ya? Misalnya seperti itu. Kan juga harusnya sekarang menjadi tanda tanya. Lulusan STIP ini, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, itu kan akan bekerjanya di instansi sipil kan? Kenapa harus pendidikannya militer? Apa memang anak-anak ini mau kita suruh perang? Nah itu kan ada tanda tanya kita kan gitu. Mungkin ini hanya karena kultur sudah bertahun-tahun, karena dulu dibawa pelayar itu seakan-akan mirip dengan angkatan laut, dengan marinir. Mungkin dulu juga pelatihnya dari sana karena mereka yang punya pengetahuan tentang bagaimana cara berlayar, teknologi pelayaran dan sebagainya, diawali dari militer karena kita bicara Orde Baru ya. Tapi sekarang 2024 apakah masih relevan dengan pola pendidikan yang seperti itu? Saya nggak mengatakan itu salah, tapi pertanyaan apakah masih relevan? Apa sebetulnya mau diharapkan dengan anak-anak ini dididik dengan cara militer? Ada hubungannya dengan ini nggak, bahwa ini kan pelayaran akan bekerja di kapal, kemudian mengoperasikan seperti kapal-kapal yang besar dan perlu disiplin seperti militer menggunakan tools-toolsnya gitu. Apakah karena itu nggak? Menurut Anda bagaimana? Justru itu kan yang menjadi pertanyaan kita, dan itu harus dikaji secara objektif, secara bersama ya. Artinya apakah memang instansinya tadi loh, instansinya apa mereka akan bekerja sebagai seorang militer atau jadi kita juga harus terbuka. Yang namanya orang disiplin itu nggak harus jadi militer, ya kan? Dan nggak harus seperti militer. Begitu. Dan nggak harus didik seperti militer. Kenapa hanya beranggapan yang orang disiplin itu hanya dari militer? Enggak, gitu. Bisa dengan cara lain nih. No. Kalau saya kebetulan seorang Kristiani, orang Katolik nih, yang namanya biarawan-biarawati Katolik itu sangat disiplin, tapi kan bukan militer. Dan nggak dengan cara militer. Nggak dengan cara militer, tapi sangat disiplin. Bahkan jam 4 pagi sudah bangun, berdoa, ini semua kegiatan. Itu kan contoh, ya kan? Kalau yang namanya kedisiplinan itu tidak harus dibangun dengan cara militer, dengan kekerasan. Karena ini yang kita harus hargai adalah nyawa di sini ya. Jadi apakah juga memang kalau katakanlah mereka harus disiplin, apakah harganya itu juga harus kehilangan nyawa? Kan itu hal-hal yang memang harus kita secara objektif ya kan, kita harus terbuka ya kan. Kalau juga bicara tentang disiplin, pertanyaan saya lagi, memang banyak pihak yang mengatakan ini karena upaya kedisiplinan. Pertanyaan saya berikut, apakah seorang kakak kelas memang punya otoritas, punya kapasitas untuk mendisiplinkan adik kelasnya?
Itu aturan dari mana? Dasarnya apa? Apakah memang ada sebuah kajian yang menunjukkan proses pendisiplinan dari para anak-anak di STIP ini atau lembaga sekolah kedinasan lain memang harus menggunakan kakak kelas untuk menjadi penegak kedisiplinan? Dasarnya apa? Saya nggak menemukan itu. Padahal pada saat bekerja nanti di sipil itu tidak otomatis kakak kelasnya jadi atasannya, begitu kan? Betul. Tidak otomatis, tidak selalu harus Tidak begitu otomatis, kan? Kecuali kan? memang di militer. Ya, di militer pun itu kan berdasarkan pangkat ya. Iya, kan karena loh. pangkat. Ya. Yang juga akhirnya seorang adik kelas juga bisa menjadi atasan dari kakak kelas kalau memang karirnya meningkat baik ya. Iya, Ya iya. kan itu. Jadi kita harus lebih mengutamakan meritokrasi, mengutamakan kinerja, Iya, bukan masalah wah saya kakak kelas harus dihormatin. Jadi ini kan gaya-gaya feodal, gaya-gaya perbudakan kan antara tuan dan budak Iya, ini yang jadi mundur yang- banget kita jadinya ya. Itulah, apakah ini memang peradaban manusia Indonesia? Kan itu pertanyaannya. Di mana negara lain bicara tentang hidup di Mars, kita masih ngebukin adik kelas loh. Mau jadi apa sebenarnya? Kan gitu. Iya, iya, Ini saya bukan mau cari-cari kesalahan, tapi justru ayo mungkin saatnya kita menata ulang lagi sistem pendidikan kita sebetulnya mau kemana. Nah, sebelum kita ke arah ke situ ya, Ya. ini kan Kementerian Perhubungan katanya akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki ini. Sementara Anda tadi katakan, wah ini peristiwa sudah terjadi 3 kali bahkan. Nah, 10 tahun terakhir 3 kali. 10 Sebelumnya tahun terakhir, Mas, bahkan itu juga sebelumnya tahun 2008 ada. ya. 2008 sudah Oke. terjadi. Apakah ini akan efektif kalau bentuk-bentuk tim investigasi aja nih? Enggak. Karena itu saya ibaratkan kayak kita cuman ganti genteng yang bocor. Padahal problemnya ini rangkanya tuh sudah lapuk semua. Jadi yang kita butuhkan justru memang renovasi total. Bagaimana sistem pendidikan kita itu harus dilakukan. Misalnya Bangun ulang gitu ya. bangun ulang. Pertanyaan berikutnya nih misalnya. Ini Ya. bukan berarti harus seperti ini ya, tapi salah satu yang kita harus pikirkan. Apakah memang Kementerian Perhubungan punya kapasitas, kapabilitas dalam mendidik? Kenapa tidak diserahkan Ya, ya, ya. pada kementerian yang memang bertanggung jawab urusan pendidikan? Kementerian Pendidikan misalnya. Ya. Misalnya seperti Ya, ya. itu. Kontennya, materinya, bahan ajarnya boleh berasal dari Kementerian Perhubungan. Tapi apakah memang orang-orang di Kementerian Perhubungan ini yang menjadi pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran misalnya, punya kapasitas, kapabilitas untuk mendidik? Jadi jangan kita itu menganggap menjadi seorang pendidik itu mudah. Tidak. Karena berhubungan dengan manusia, yang namanya pendidik itu, ya sayangnya memang di Indonesia itu sangat tidak dihargai ya. Ya kan? Padahal yang namanya pendidik itu kan sangat berhubungan dengan masa depan dari Ya, ya. bangsa ini. Bukan hanya satu orang, tapi bangsa ini. Dan bicara soal psikologis juga ya. Justru itu. Sementara Kemenhub mungkin belum tentu para karyawannya ini atau pendidik-pendidiknya belajar tentang hal itu. Itu tadi yang saya sampaikan, bicara tentang kapasitas, kapabilitas. Apakah mungkin untuk urusan pelayarannya jago, Ya, ya. tapi untuk Ya. mengajarkan menjadi seorang pelayar yang baik itu belum tentu, ya kan? Ya. Untuk transfer ilmunya loh, misalnya gini lah, kita bisa jadi punya jurnalis yang hebat, ya kan? Tapi belum tentu orang itu bisa mampu mendidik jurnalis lain. Iya, iya. Tapi kemampuan ilmunya sebagai individu sama kayak atlet. Kita Sudah punya, mumpuni, cuma hanya saja tidak mempunyai kemampuan untuk mendidik. karena dia sebagai jagonya di bidang itu bukan untuk mendidiknya. Ya, Nah ini ya, dua hal yang sangat berbeda. Betul, Jadi betul. seorang pendidik itu nggak harus jago di ilmunya, tetapi punya kemampuan mentransfer ilmunya. Nah, itu ada dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini hal-hal lagi yang harus kita juga kaji bersama. Mungkin saatnya kita sudah hentikan kementerian-kementerian yang punya anggaran yang cukup besar untuk punya lembaga-lembaga pendidikan sendiri. Harusnya kalau ilmu pelayaran misalnya,
diserahkan ke universitas, buka sebuah prodi bisa. Harusnya kan? Kenapa harus sangat spesifik? Harus punya hanya khusus menjadi sekolah tinggi ilmu pelayaran saja. Apakah memang sangat spesifik? Itu memang mesti dikaji ulang itu. Harus dikaji ulang. Sebab misalnya salah satu universitas saya saja ya. Itu ada yang spesifik khusus, yaitu adalah pertambangan atau geologi. Itu juga bisa di universitas, nggak perlu ada sekolah tinggi ilmu geologi begitu yang dari Kementerian SDM. Betul. Ya kan? Mungkin dulu, ya kan, karena kekurangan dosen misalnya, keterbatasan sarana prasarana misalnya, sehingga era dulu itu disiapkan satu tempat memang. Tapi dengan perkembangan teknologi seperti ini, apakah masih perlu seperti itu? Nah, itu kita akan bahas usai jeda berikut ini nih Pak. Ya, dan pemirsa, One on One bersama Pak Indra Karismiaji akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi untuk mengusut perkara penganiayaan hingga tewas taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub turut melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan taruna sebagai pembenahan ke depan. Hal ini merupakan langkah jangka pendek melalui perbaikan pedoman pola pengasuhan yang tepat. Dan untuk memulai pembenahan ini, telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sekali lagi, hal ini untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Untuk mendukung proses penyidikan Polres Jakarta Utara sekaligus agar proses kegiatan pembelajaran tetap berjalan, langkah yang diambil STIP yakni menerapkan sistem pembelajaran hybrid per tingkat semester setiap pekan secara bergantian. Selain itu, dilakukan peningkatan peran pengasuh taruna serta melibatkan secara aktif stakeholder yang berkaitan erat dengan proses pembentukan karakter seperti Ikatan Alumni dan Asosiasi Profesi Pelaut. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Kita masih berbincang dengan Pak Indra Karismiaji sebagai pemerhati pendidikan. Oke Pak Indra, jadi kalau bicara soal tadi, apakah sekolah ini kemudian harus ditutup, diganti, diubah atau ditempatkan ke universitas? Menurut Anda itu begini, maksudnya itu kan pasti tentu perlu kebijakan baru. Tapi dalam jangka yang pendek ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, momentumnya mungkin pas ya. Kenapa? Karena kita sudah punya presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober yang akan datang. Kita juga punya anggota legislatif yang juga baru terpilih, ya kan? Artinya memang saatnya memang bersama-sama menata ulang pendidikan kita. Kemana sebetulnya? Sistem apa yang mau kita buat dan model manusia seperti apa mau kita hasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan dimiliki oleh pemerintah. Ini satu hal yang kalau saya melihat apa yang terjadi perkembangan ini kan sudah memang ada 4 tersangka ya. Dan semuanya adalah siswa. Semuanya adalah kakak kelas dari korban.
Tapi di mana letak pertanggungjawaban negara? Karena ini adalah instansi milik negara, di mana kewajiban konstitusional pemerintah salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu nggak boleh lupa loh. Itu tidak boleh dilupakan. Jadi tolong nyawa anak-anak kita ini betul-betul dihargai, karena dia ini sebetulnya punya kesempatan untuk membangun keluarganya, menjadi pemimpin di masa depan. Ini dia harus meninggalkan kita secara lebih cepat, karena kalau menurut saya jelas ini kelalaian instansi. Kenapa? Berkali-kali kok terjadi, ya kan? Bukan hanya sekali. Nah, di mana letak pertanggungjawaban mereka yang sudah kita sebagai rakyat serahkan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa harapannya bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah ataupun dari instansi tersebut? Ada komitmen untuk tidak pernah ada lagi nyawa anak Indonesia yang hilang di instansi pemerintah. Itu harus ada komitmen. Komitmen itu tapi harus dalam bentuk apa? Apakah dibubarkan tadi, diganti, atau bagaimana? Pertama mungkin harapan saya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tampil ke depan ya, menunjukkan beliau memang seorang negarawan, seorang pemimpin yang luar biasa, menyampaikan ke rakyat, nanti begitu saya memimpin, saya akan jamin tidak akan ada lagi anak-anak kita yang hilang nyawanya. Itu kan juga satu hal yang akan menjadi hal yang positif untuk beliau memulai pemerintahan yang baru. Nah, kemudian baru timnya mulai dari sekarang sudah mulai membahas bagaimana untuk hal ini tidak terjadi. Salah satunya yang kemungkinan besar yang harusnya mulai dilakukan adalah sudah tutup semua sekolah-sekolah kedinasan ini. Ya kan? Berikan kalau mau sekolah kedinasan itu ya berikan beasiswa. Jadi memang orang-orang yang terpilih ya nanti kuliahnya bisa di UGM, bisa di ITB, bisa di mana yang memang dia punya prodi-prodi, punya fakultas untuk misalnya untuk ilmu pelayaran. Kan nggak harus benar-benar hanya satu tempat. Dan itu sebetulnya menghamburkan uang rakyat. Jadi malah akan lebih mudah ya, karena mungkin universitas-universitas lain akan membuka dan banyak tempatnya, nggak mesti difokuskan pada satu tempat. Betul ya. Itu salah satu bentuk yang tentunya harus kita kaji, karena kalau kita lihat, kita bongkar anggaran pendidikan nasional kita, ini yang lari ke institusi pendidikan yang non Kemendikbud, non Kemenak, itu ratusan triliun, Mas. Yang ke kedinasan nih maksudnya? Oh iya. Waduh. Itu ratusan triliun, karena anggaran kita tuh 665 triliun. Yes. Kan 20%. Itu 665 triliun. Kemudian yang di Kemendikbud itu cuma 100 triliun kurang. Yang Kementerian Agama itu cuma 65 triliun, jadi cuma 165 triliun. Lah, sisanya? Ya sisanya ini ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, ke banyak kementerian-kementerian lain yang kalau kita lihat kok malah hasilnya anak kita nyawanya hilang ya. Kan miris. 665 triliun hasilnya seperti itu. Ini kan saatnya lagi kita tata ulang. Bagaimana supaya di sisi lain tadi UKT mahal banget nih di Kemendikbud kan gitu. Kenapa? Karena ini habis untuk kampus-kampus yang tidak dikelola oleh Kemendikbud. Itu kan contoh bagaimana kita menata ulang lagi sistem pendidikan nasional. Jadi jangan hanya kita bicara tadi cuman betulin bocor genteng aja satu kita ganti. Oke. Kalau bicara soal tadi Anda katakan seperti itu, sampai bahkan dananya pun begitu fantastis untuk sekolah-sekolah kedinasan itu tadi. Apakah ada tujuan lain dalam artian ingin mencetak sebuah mesin human machine begitu untuk departemen atau instansi-instansi lembaga terkait ya? Kita boleh berpikiran positif seperti itu, tapi sayangnya kita nggak pernah punya yang namanya cetak biru pembangunan manusia Indonesia. Jadi sebetulnya mau diarahkan kemana, hasilnya seperti apa, pakai jalur yang apa. Jadi ibaratnya gini, Mas Selalu mengatakan ya, kita ini urusan pendidikan, urusan pembangunan manusia, itu ibarat kalau kita bangun rumah.
nggak punya cetak biru. Mau bangun 3 lantai jadinya 1 lantai. Mau bangun kamar mandi jadinya gudang, ya kan? Mau bangun taman jadinya garasi. Karena nggak pernah. Karena cuma ngomong doang, saya maunya begini. Tapi anggarannya 665 triliun tiap tahun, yang harusnya kalau ada gambarnya, ada cetak birunya kan kelihatan. Loh, harusnya ini jadi 70 lantai. Kok cuma jadi 10 lantai? Oke. Itu karena kita nggak punya gambarnya, uang itu menguap Really? terus. Sampai sekarang? Yes. Bukannya Pak Nadiem juga sudah menyampaikan untuk Kementerian Pendidikan sendiri sudah ada? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Justru malah, ini menarik, Mas. Kami para aktivis pendidikan sudah lama mendorong untuk adanya cetak biru ini. Dan akhirnya kami melobi di DPR Komisi 10, itu juga akhirnya sepakat kita butuh cetak biru. Cuman karena menterinya mantan pengusaha transport, namanya nggak lagi cetak biru. Dibikin jadi dibikin peta jalan pendidikan. Oh, peta jalan pendidikan, Gitu. oke. Peta jalan pendidikan. Nah, udah sepakat nih semua. Kagetnya adalah Kemendikbudristek cuman mampu menghasilkan 75 halaman PowerPoint yang nggak jelas. Sedangkan Komisi 10 itu mampu membuat 300 halaman itu dokumen-dokumen yang mendukung ini. Dan begitu dirapatkan, nggak ketemu. Saya ingat rapatnya itu rapat terakhir, karena saya juga diundang di dalam panjanya ya, panja menjadi bagian dari pakar yang diundang. 10 Maret 2021 itu raker antara Kemendikbud dan Komisi 10. Kesepakatannya adalah 30 hari dari tanggal 10 Maret 2021 itu Kemendikbud diminta memperbaiki peta jalan pendidikan dan akan dirapatkan lagi. Nah, hari ini tanggal 10 Mei ya. 2024. Belum ada rapat selanjutnya. Astaga. Ini yang dalam konteks Kementerian Pendidikan. Hanya dari Kementerian belum Pendidikan. yang kedinasan. Belum yang kedinasan. Yang ini aja belum kelihatan jelas. Ya. Yang itu apalagi, padahal dana sudah ratusan triliun ini. 665 triliun tiap tahun. Tiap tahun. Coba dikali masa kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun, kan berarti sekitar 6 ribuan triliun. Kemana itu nguapnya? Dengan nyawa anak-anak kita sudah banyak yang hilang. Dan ini juga catatan loh. Ini juga catatan yang sangat menarik. 1 Januari 2024 sebuah media lokal juga membuat tulisan kalau tingkat kekerasan di lembaga pendidikan Indonesia tahun 2023 jauh lebih meningkat daripada tahun 2022. Banyaknya bullying, banyaknya tindak kekerasan di lembaga pendidikan. Latar belakangnya? Ya macam-macam, tapi yang jelas angkanya semakin tinggi. Yang saya takutkan di STIP ini, yang muncul ke masyarakat adalah yang meninggal. Tapi mungkin banyak kasus lain yang tidak sampai meninggal, tetapi terjadi kekerasan. Dan keluarga juga yang tidak memblow up itu. Mereka kan asrama, jadi mungkin juga bisa jadi keluarganya nggak tahu. Bisa jadi keluarga nggak, dan namanya adik kelas ya kan gitu, mungkin juga nggak berani cerita kepada. Saya terus terang dulu sekolah, Mas, di sekolah yang memang namanya senioritas ini ada. SMA saya tuh mengenal kelas 1 tuh hewan, kelas 2 tuh manusia, kelas 3 tuh raja, alumni tuh dewa. Tapi kan itu zaman Orde Baru ya kan gitu. Zaman Orde Baru ini pola-pola begitu. Apakah memang di era sekarang, di era digital ini masih pakai pola-pola yang seperti itu dengan fisik, dengan ini kan itu tanda tanya kita ya kan gitu. Mungkin dulu ada manfaatnya untuk tadi disiplin, untuk menghormati ini. Tapi apa sekarang masih relevan? Nah, ini yang saya juga ingin tanya, sebelum bahwa ini sekarang relevan, dampaknya dulu nih, dampak dari apa ya namanya arogansi, harus dihormati dan segala macam itu kepada generasi kita yang sekarang dalam konteks kemudian
bersosialisasi dan bekerja di tengah masyarakat. Itu kemudian mempengaruhi nggak sih dengan dengan gaya seperti itu, mempengaruhi kinerja atau mempengaruhi mental health-nya dalam lingkungan kerja kita sehari-hari begitu? Jelas, pasti akan berdampak sangat tinggi ya bagaimana pola-pola kekerasan seperti ini. Kan kita harus akui juga generasi anak-anak kita ini kan yang disebut juga generasi strawberry. Generasi yang lembek sebetulnya kan gitu. Dan itu bukan kesalahan mereka, tapi memang dampak semakin maju sebuah komunitas itu kan akan semakin kurang menggunakan tenaga fisik, lebih banyak tenaga otak kan begitu. Kalau dulu kan mulai zaman orang berburu, ya memang harus fisik kan begitu. Mungkin harus dilatih lari, manjat ini, itu kan memang kebutuhan. Tapi kalau sekarang kan justru malah kemampuan teknologi, kemampuan berinovasi, kemampuan. Jadi kalau kita lihat teknologi pelayaran sekarang, kan lebih banyak begini, Mas. Iya, betul. Bukan lari, bukan berenang, bukan digebukin ini. Kan itu karena juga kapal-kapalnya juga semakin canggih, semakin pakai GPS, pakai ini. Betul. Kan harusnya malah mengarahnya ke model pendidikan yang seperti itu, yang basisnya teknologi, bukan lagi basisnya fisik. Kan itu juga yang pertanyaan saya tadi. Apakah, ini bukan menghakimi ya, tapi apakah dosen-dosen di STIP memang sudah punya kemampuan untuk mendidik anak-anak generasi digital? Baik. Kan itu. Kalau mungkin generasi kita nih, generasi postkolonial, mungkin pas dengan cara itu karena kita dididik dengan pola itu kan gitu. Ya zaman dulu kita nakal digampar sama bapak itu udah hal yang biasa, ya kan? Tapi apakah anak sekarang cocok dengan pendidikan itu? Yang ada malah dia depresi, dia malah nanti bunuh diri. Ini kan bisa hal-hal itu yang bisa berdampak. Ya, berdampak pada mental health-nya begitu kan ya. Gitu. Nah itu yang juga kita juga harus bertanya, apakah para dosen, para pendidik di sekolah-sekolah kedinasan ini juga ada pengembangan profesi pendidiknya untuk kita bekali mereka dengan cara-cara mendidik. Bukan ilmu pelayarannya ya. Kalau ilmu pelayaran mungkin saya yakin mereka sangat menguasai. Tapi ilmu tadi, psikologinya, ilmu andragoginya, ilmu bagaimana memotivasi anak-anak digital ini yang sangat berbeda dengan generasi kita. Bukan mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain. Ini cuma beda aja gitu. Baik Pak Indra, kita akan bahas lagi nanti. Selanjutnya soal pendidikan dan juga seperti apa sih kita harus menyesuaikan ya untuk anak-anak yang zaman sekarang, kalau Anda tadi katakan sebagai strawberry generation. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One. Kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, yang dianiaya seniornya kini memasuki babak baru. Usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut, yakni AKA alias K, WJT alias W, dan FA alias A. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Dari hasil visum korban ditemukan luka lecet pada bibir dan perut akibat benda tumpul. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif.
Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana, ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55 ya. Nanti. Ini masih 15 tahun. Ya, 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan senior dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan reformasi total pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran guna menghilangkan tradisi kekerasan. Bahkan Menhub akan melakukan moratorium, tidak membuka penerimaan calon taruna untuk 1 tahun atau 1 angkatan. Apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan, merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Anda masih menyaksikan One on One, kita masih bicara dengan pemerhati pendidikan Indra Karismiaji. Pak Indra, jadi untuk solusinya jangka baik itu jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang, ini sebenarnya memang seperti yang Anda katakan tadi ya, lebih kepada sudah dihentikan saja, ditutup, lalu pertanyaannya muncul, anak-anaknya kemudian yang sekarang sedang belajar di sana, bagaimana? Harus dipindahkan kemana? Satu, memang ini saya rasa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Budi Karya Sumadi sudah tepat ya, ada moratorium, paling nggak tidak ada penerimaan mahasiswa baru dulu. Ini kan sudah mendekati pastinya penerimaan baru ya. Tapi itu nggak ditutup jadinya? Tetap ya, jalan tapi paling nggak sudah ada langkah lah kan gitu, ada moratorium ini. Tapi juga kita harus kaji tadi, kalau saya sih mengarahkan memang lebih baik sekolah-sekolah kedinasan ini ditutup. Karena menurut saya ini bukan satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah institusi. Kalau ini diserahkan ke universitas-universitas yang ada, itu malah mungkin jadi lebih baik, hasilnya mungkin lebih baik, biayanya juga mungkin jauh lebih rendah. Nah itu yang mungkin tadi saya katakan, ini waktu yang tepat nih dari hari ini sampai tanggal 20 Oktober nanti, tim transisinya Pak Prabowo itu sudah juga membahas konsep-konsep ini, ya kan? Tapi juga tolong kajiannya yang betul-betul akademis, yang tidak subjektif ya kan gitu, karena ini kan pasti bicara kebanggaan kementerian yang udah bertahun-tahun punya ini, punya itu kan gitu. Tapi kita harus berpikirnya untuk kepentingan bangsa. Nah, kalau saya sih lebih mengarah, karena kalau kita ngelihat di negara-negara lain juga sudah hanya instansi militer saja yang memang saking khususnya memang punya pendidikan yang khusus. Tapi yang lain-lain itu bisa mengambil
universitas, kampus sebagai bahan dari pembelajarannya. Nah, nanti sistem rekrutmennya baru kita lihat ada tentunya ada standar-standar yang juga harus dimiliki oleh orang bekerja di pelayaran, orang bekerja di penerbangan, di manapun itu. Tapi di era yang sudah sangat maju ini, saya nggak melihat kalau ini memang harus dijalankan oleh satu instansi khusus, apalagi sudah berulang kali terjadi problem yang sangat besar, yaitu kehilangan nyawa. Nyawa ini tolong dihargailah, nyawa itu betul-betul nggak bisa kita anggap sepele ya, dan sepertinya sih pemerintah juga nggak memikirkan itu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri pun tidak menunjukkan kalau ini adalah sebuah pukulan berat karena sudah berkali-kali terjadi. Sepertinya tidak ada upaya untuk menunjukkan kami yang bertanggung jawab ini, karena sistem ini kan saya juga melihat ya, akhirnya para tersangka ini walaupun memang tindakannya sangat biadab, tidak bisa kita puji, tapi ini saya bisa melihat mereka juga bisa menjadi korban dari sistem pendidikan yang mengarah ke memang munculnya arogansi seperti ini, dan ini kan mungkin juga terjadi karena mereka itu mengalami hal yang sama waktu mereka jadi adik kelas, dan ini turun temurun kan gitu. Jadi dendam yang seperti ini terus terjadi, itu kan berarti sebuah sistem. Nah, sistem itu yang harus diubah. Salah satunya ya tadi bisa menutup sekolah-sekolah ini, kita serahkan ke kementerian yang memang ngurusin pendidikan. Karena sebetulnya kalau kita bicara konstitusi, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu bunyinya pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Kalau sekarang kita punya multi sistem pendidikan nasional, karena anggaran pendidikan pun tidak diatur dalam sistem pendidikan nasional satu kita. Ini berarti keseluruhan baik yang spesifik tadi ya? Ya, jurusan-jurusan yang spesifik karena seperti urusan pelayaran, penerbangan betul, atau apapun itu. Minimal ada penanggung jawabnya yang jelas. Kalau ini kan jadi nggak jelas siapa penanggung jawabnya, gitu. Ya kan? Baik. Nah, kita lihat juga bahwa di dalam seperti penerbangan, contohnya, penerbangan itu akhirnya maskapai memiliki juga sekolah penerbangan yang mereka untuk hasilkan istilahnya pilot baru atau mungkin pramugara yang baru gitu. Apakah juga bisa diserahkan kepada kemudian instansi yang memang memiliki transportasi tersebut? Misalnya kalau pelayaran ya berarti ada kapal-kapal yang memang kapal tanker misalnya, mereka membuat sekolah sendiri buat yang akan bekerja dengan mereka. Jadi kalau kita bisa melihat kenapa banyak sekolah penerbangan swasta ya kan yang bukan milik pemerintah, kan berarti ada kemungkinan satu adalah jumlah lulusan tidak mencukupi jumlah kebutuhan tenaga kerjanya. Bisa begitu kan? Karena kita juga industri penerbangan kita juga sempat meningkat luar biasa, mungkin jatuh pas COVID saja, tapi ini sekarang sudah mulai bangkit lagi juga. Yang kedua, mungkin juga lulusan dari instansi pemerintah tersebut tidak sebaik apa yang diharapkan. Bisa jadi kan gitu. Kenapa muncul sekolah-sekolah penerbangan swasta ini? Nah, ini sama halnya juga dengan sekolah pelayaran ini. Mungkin selama ini kita mikir ya hanya satu-satunya, ya standarnya harus begitu. Tapi mungkin kita juga harus berpikir, mungkin nggak harus hanya bisa satu, bisa banyak lain, dan mungkin dengan seperti itu industri maritim kita, industri pelayaran kita juga akan berkembang. Ya kan? Itu jadi kita melihatnya nggak bisa sempit. Tadi istilah saya nggak cuman memperbaiki satu genteng yang bocor, tapi kita harus berpikir semua, termasuk kalau Pak Jokowi itu mengatakan kita menjadi pusat maritim dunia, itu apa yang sudah dilakukan menjadi pusat maritim dunia misalnya, ya kan? Kalau kita cuma punya satu sekolah ilmu pelayaran, ya terbatas dong. Tapi kalau kita setiap universitas sekarang punya fakultas ilmu pelayaran, dan kemudian kita juga membangun ekosistem perusahaan-perusahaan pelayaran, transportasi berbasis laut, kan katanya mau ada tol laut segala macam, ya itu harusnya berhubungan. Jadi itu yang tadi saya katakan, kita perlu cetak biru pendidikan ini. Jadi disesuaikan dengan bidang-bidang apa sih yang mau kita bangun, ya kan? Kebutuhannya apa? Termasuk kalau kita bicara sekolah kedinasan ini kan sekilas mirip dengan beasiswa.
yang bisa kita intinya kita negara, rakyat memberikan dana terhadap orang-orang ini untuk disekolahkan, kan gitu. Sama dengan LPDP, betul. Kan? Secara ini ya, saya nggak mengatakan sama persis, tapi secara global itu kan sama dengan KIP kuliah. Tapi LPDP sama KIP kuliah itu nggak pernah diarahkan untuk bidang-bidang yang memang dibutuhkan Indonesia. Kan dibebaskan. Bebas pilih. Bebas pilih. Padahal kalau di negara lain yang namanya beasiswa seperti ini selalu diarahkan pada satu bidang-bidang yang nggak populer. Zaman saya dulu di kampus saya ya, salah satu karena saya dulu ngambil bisnis, saya dulu kuliah di Amerika, yang beasiswa itu adalah manufacturing management dulu. Itu nggak ada yang masuk situ. Makanya dikasih beasiswa, ada beberapa anak Indonesia yang dapat beasiswa di sana, dan kemudian manufacturing management ini juga ternyata pemerintah Amerika mencarikan pekerjaannya karena dibutuhkan. Gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar dilepas gitu. Kalau sekarang kan penerima KIP, penerima LPDP, begitu lulus kan udah terserah. Mau kerja apa enggak, mau kerja di mana, mau terus ternyata jadi driver ojol, itu pemerintah nggak mikirin. Yang penting waktu kuliah udah kita biayai. Kalau konsep membangun manusia yang benar, itu harusnya uang rakyat ini dipakai untuk kepentingan rakyat juga sampai. Jadi misalnya kita bicara era Pak Jokowi ini, salah satu primadonanya kan nikel, misalnya. Siapa ahli nikel di negara kita? Ada nggak kampus yang memang mendidik tentang teknologi nikel ini? Nah, mestinya dana yang ada tadi dari Kementerian Pendidikan yang begitu besar harusnya diarahkan ke sana. Ke model-model yang ini, yang arah-arah pendidikan. Tawarkan kepada generasi muda kita, ini loh, masa depan kita akan ada di nikel juga, kita kasih scholarship ke sana. Betul. Dan kirimkan mereka ke memang lembaga-lembaga pendidikan yang khusus untuk itu. Betul. Apakah dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak geothermal, kita nggak punya ahlinya. Padahal kita ada. Iya. Gitu. Betul. Wow, baik. Wah, ini luar biasa, ini pencerahan. Dan memang seharusnya ke situ arahnya, supaya kita bukan lagi bicara soal ini ada yang mati dipukulin di situ, tapi kita bicara 10 soal 10 tahun loh, 3 kali bahasa yang sama itu kan, kalau kata Einstein itu bukti nggak waras gitu. Ini jatuh di lubang yang sama terus menerus. Ini ada hal yang salah nih berarti. Baik, kalau begitu Pak Indra, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di One on One. Dan sukses untuk Anda, dan semoga pendidikan kita juga semakin lebih baik. Amin. Demikian pemirsa One on One kali ini. Saya David Silahoy pamit. Sampai jumpa.